Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Kita berjumpa kembali di akhir pekan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami bangun dengan penuh kekuatan baru menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami semua. Sehingga kami boleh tiba pada akhir pekan. Tuhan sudah menuntun kami sepanjang seminggu yang telah berlalu. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan sebelum kami melaksanakan kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk membaca juga merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini di akhir pekan. Terambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Demikian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mencapai sebuah kesuksesan, kesuksesan yang baik itu tidak didapat secara instan. Atau kesuksesan itu tidak semudah didapatkan, semudah membalikkan telapak tangan. Tentu kesuksesan itu butuh proses yang begitu panjang. Saya pernah mengatakan bahwa untuk tiba pada anak tangga paling atas, harus melalui beberapa anak tangga. Tidak langsung melangkah pada anak tangga yang paling atas. Karena ketika kita melangkah langsung pada tangga yang paling atas, pasti mungkin kita tidak akan mencapainya, ataukah juga ada kemungkinan kita jatuh.
Jadi kehidupan kita itu butuh proses, dan kesuksesan yang kita capai itu butuh proses. Dan ketika kesuksesan itu melalui proses yang begitu panjang, percaya bahwa hasil itu akan tahan uji. Hasil itu akan baik. Hasil itu akan memuaskan. Karena ada proses yang begitu panjang yang membentuk sehingga boleh mencapai sebuah kesuksesan. Tetapi kalau kesuksesan itu dicapai seperti hal-hal yang instan, tentunya dia akan tidak tahan lama. Dan mungkin saja bisa terjatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses perjalanan kehidupan Yusuf begitu panjang dan bahkan penuh dengan liku-liku kehidupan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderitaan. Tetapi kesuksesan itu datang menghampiri Yusuf. Dalam perjalanan Yusuf, saudara-saudara, kesukaran, kesulitan silih berganti dirasakan. Tetapi semua itu dihadapi oleh Yusuf sebagai sebuah proses untuk menguji ketekunan iman, bahkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Dan juga dalam proses yang panjang itu, yang silih berganti, Yusuf menjadi pribadi yang tahan uji. Yusuf menjadi pribadi yang mempunyai iman kepada Tuhan dengan baik. Yusuf tampil sebagai orang yang tahan uji dan tidak putus asa setiap dia menghadapi tantangan. Yusuf selalu punya pengharapan sebagai orang yang tahan uji dan punya pengharapan, yang sudah menjalani proses kehidupan silih berganti. Ia mampu mengelola hidup dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses yang kita hadapi sekarang akan membentuk kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang kita menghadapi tantangan yang begitu berat, percaya saudara-saudara bahwa ketika kita tahan, ketika kita sabar menghadapinya, ada sebuah kepuasan tersendiri yang akan kita nikmati di kemudian hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini kita menghadapi proses kehidupan yang mungkin begitu berat, di mana kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ruang gerak kita dibatasi dengan adanya pandemi virus corona. Tapi itu tidak akan membuat kita untuk mundur dan tidak maju ke depan. Tetapi kita harus tahan dan bahkan kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya saudara, ketika kita lewati proses ini dengan baik, melalui segala peraturan-peraturan yang ada dan kita patuhi, dan kita akan mencapai sebuah keberhasilan yang baik, itu akan membawa sukacita bagi kita. Percaya saudara-saudara bahwa dalam proses itu kita dituntut untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu, serahkan hidup saudara dan saya hanya kepada Dia. Biarkan Dia turut untuk bersama-sama dengan kita untuk menjalani proses kehidupan yang mungkin berat bagi saudara, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa kekuatan bagi kami,
menjalani kehidupan kami di hari ini, di akhir pekan. Juga Tuhan, dalam mempersiapkan diri esok hari untuk bersekutu bersama-sama, baik melalui live streaming maupun juga melalui pelayanan-pelayanan yang disiapkan oleh majelis gereja. Kiranya kami semua boleh menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, yang bergumul karena himpitan ekonomi, yang bergumul karena masa depan anak-anak. Lindungi mereka Tuhan, agar mereka terus ada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan bagi saudara menjalani kehidupan di akhir pekan di minggu ini. Untuk menjangkau saudara-saudara kita dimanapun berada, silakan pelayanan ini dibagikan kepada keluarga dan sahabat. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Tuhan Yesus berkati saudara. Terima kasih. Shalom.